Hadirnya Upland Project dinilai sangat berdampak untuk menekan biaya produksi bawang putih Sembalun. Pada tahun ini sendiri Upland Project dilaksanakan di 429 hektar lahan dengan menyasar 92 kelompok tani. The Development of Integrated Farming System atau Upland yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang digagas Pemerintah Pertanian Republik Indonesia tampaknya memiliki dampak cukup besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program Upland tidak hanya menyentuh peningkatan sumber daya manusia saja, namun juga menyentuh bagaimana sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan produktivitas pertanian. Upland di Kabupaten Lombok Timur dengan komoditi bawang putih di tahun 2024 melibatkan lebih dari 4.000 petani yang tergabung dalam 92 kelompok tani dengan luas tanam mencapai 429 hektar. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun ini pemerintah juga menyediakan bibit mencapai 300 ton untuk masyarakat penerima manfaat. Ketua Kelompok Tani Kesunanunggal Desa Sajang, Deni Maji Zulhardi, yang juga menjadi penerima manfaat program Upland, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya program ini di Lombok Timur. Dirinya juga turut menyampaikan ucapan terima kasih atas adanya bantuan bibit, saprodi, dan penyediaan infrastruktur berupa jalan usaha tani dan embung untuk masyarakat. Hadirnya jalan usaha tani ini juga dinilai sangat berdampak pada biaya produksi yang mampu ditekan signifikan. Dari Rp1 juta menjadi Rp100 hingga Rp150.000. Di Desa Sajang sendiri varietas Sangga Sembalun lebih dominan diminati petani selain varietas Lembu Ijo dan varietas Bagong. Sehingga petani berharap untuk wilayah Sajang bisa diberikan lebih banyak bibit varietas Sangga Sembalun. Terkait dengan program Upland yang telah kami terima mulai dari tahun 2021, bermanfaat sih bagi kami ya. Khususnya sekarang ada program baru lagi selain dari bawang putih, penyuplaian untuk bibit, terus saprodi. Jadi di sini kami sangat merasakan sekali perubahannya. Dulunya kami pakai alang-alang untuk penanaman, sekarang diganti pakai mulsa plastik. Itu sangat membantu sekali. Ada embung untuk irigasi, penampungan air. Nah, sekarang di tahun ini kita dapat jalan ini nih untuk perabatan jalur usaha tani. Dan ini sangat mendukung sekali buat kami sebagai petani untuk mengakses panen, apalagi lebih-lebih biasanya kami mengangkut pupuk kandang tuh jauh dari luar. Sekarang alhamdulillah langsung di lokasi, jadi tanpa ada penambahan biaya karena bisa disuplai langsung untuk pupuk-pupuknya. Hama dan air menjadi kendala yang cukup dirasakan petani, sehingga banyak petani bawang putih wilayah Sajang, khususnya di bawah Nau, bisa dibangunkan sistem irigasi yang lebih baik. Di sisi lain, pendampingan Desa Upland Project Wahyu Hidayat menyampaikan, kegiatan Upland Project dikawal cukup baik oleh Fasdes, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Seperti pada penyaluran sarana produksi pertanian yang harus dipastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Kegiatan budidaya bawang putih yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun juga membuat Fasdes tidak membutuhkan waktu lama untuk edukasi, sehingga fokus pada bagaimana menghadirkan inovasi dalam meningkatkan produksi. Melalui Upland Project, petani juga didorong untuk tidak bergantung dengan pupuk dan pestisida kimia dan lebih banyak menggunakan pupuk dan pestisida organik. Untuk bawang putih sendiri kami tidak terlalu susah memberikan pemahaman ke masyarakat. Kenapa? Karena memang dari turun-temurun memang sudah dilakukan budidaya bawang putih. Tetapi kami sendiri juga menyampaikan beberapa inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana budidaya bawang putih, terutama yang digalakkan oleh pemerintah sekarang ini adalah penggunaan pupuk organik yang lebih tinggi dan meminimalkan atau meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia. Rata-rata produksi untuk bawang putih kami sendiri di Lombok Timur rata-rata 15-16 ton per hektar. Untuk produksi bawang putih Sembalun sendiri rata-rata di angka 15 hingga 16 ton per hektar.
Namun dikarenakan topografi yang berbeda cukup berdampak pada hasil produksi, di mana wilayah Sembalun dinilai memiliki kualitas yang cukup baik sementara dan bisa menjadi bibit. Suela dan Wanasaba sendiri sebagai penunjang dan tidak banyak yang bisa menjadi bibit. Untuk di Desa Sajang sendiri, masa tanam dilakukan petani lebih awal dibanding dengan wilayah lainnya, mulai dari Februari, Maret, dan April. Beda halnya dengan wilayah Sembalun, Sembalun Bumbung, Bebidas, dan Wanasaba, penanaman biasanya dilakukan dari bulan April, Mei, dan Juni. Perbedaan masa tanam ini sendiri dikarenakan ketersediaan air di wilayah Sembalun dan Sajang yang memang terbatas. Adapun program Upland sendiri merupakan program yang didanai dari dana Hibah Islamic Development Bank dan International Fund for Agricultural Development. Memasuki tahun terakhir pelaksanaan di Lombok Timur yang telah berjalan selama 5 tahun, petani Sembalun juga berharap agar kegiatan ini dapat kembali berlanjut pada tahun mendatang. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan.